Kalau bisnis lo pengen bertahan di masa pandemi, tonton video ini sampai beres. Oke, welcome back to my channel, Dendi Herdianto. Dan di video kali ini gue akan ngebahas topik tentang bisnis, yaitu tentang cara perusahaan bertahan di masa pandemi tahun 2021. Nah, video ini gue buat jam 7 pagi ya, sebelum gue berangkat ke kantor. Dan mohon maaf kalau kelihatannya basah di sini karena emang baru banget mandi, dan sebelum gue berangkat kantor gue pengen nge-tag satu video dulu untuk gue bagikan ke teman-teman semua. Nah, jadi kemarin tuh gue baru nulis di blog gue di spotbis.com ya tentang cara perusahaan bertahan di masa pandemi tahun 2021. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini blog gue teman-teman semua, spotbis.com. Kalian bisa langsung klik artikelnya di sini. Ya, cara perusahaan bertahan di masa pandemi. Dan ini ada iklan Google AdSense. Kalian kalau mau klik, diklik saja ya. Karena kalau kalian klik itu berarti kan ngasih uang buat gue. Ngasih cuan buat gue. Jadi teman-teman bisa langsung continue. Nggak ada iklan, langsung klik aja boleh. Kalau kerja nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya lumayan sih uangnya. Nah, ini ada 3 yang gue sampaikan terkait dengan cara perusahaan bertahan di masa pandemi. Dan kalian bisa baca itu lebih jelas di sana. Nah, gue akan bagikan kepada kalian 3 hal tersebut apa saja dan bagaimana perusahaan itu bertahan di masa pandemi. Nah, pertama adalah memaksimalkan platform digital, ya. Nah, ini yang terjadi pada akun ST Indonesia. Mungkin teman-teman tidak asing dengan ST Indonesia. Nah, ST Indonesia ada satu produk ST kekinian yang cukup marak di beberapa tempat. Di Depok itu gue sempat nemu di Kelapa 2 sama di maaf ya, di Indonesia tuh gue nemu di Kelapa 2 sama di Depok, Jalan Tol Iskandar itu ada ST Indonesia. Nah, minumannya enak, harganya juga terjangkau sekitar 6.000. Dan ada hal yang menarik yang mereka lakukan terkait dengan dengan mengoptimalisasi platform digitalnya. Jadi dia itu bermain di platform TikTok, teman-teman ya. Nah, kalau kalian buka TikTok, kalian bisa langsung searching ST Indonesia di sini. Nah, jadi teman-teman akan menemukan ST Indonesia. Terus saja di sini, dan nah ini akun ST Indonesia. Dia itu buat konten-konten yang tidak jualan sebenarnya. Dia konten-konten yang menghibur, sebagaimana TikTok kan kebanyakan orang menggunakan TikTok itu untuk hiburan gitu. Nah, tapi dengan hiburan tersebut, dia sudah dengan mudah ya membangun awareness kepada masyarakat, khususnya pemain-pemain TikTok. Ya kan, pemain TikTok ya tahu ya, generasi milenial yang jajan ST Indonesia, gua rasa itu terjangkau harganya, kan cuma 6.000 teman-teman ya, untuk ukuran kecil ya, medium 6.000 kalau nggak salah. Nah, ini teman-teman konten-kontennya kayak nggak bikin ketawa digebukin. Ini sampai 1,9 juta views gitu ya. Kemudian tebak-tebakan receh 1,5 juta views. Nah, konten-konten seperti ini kemudian ternyata disukai sama para pengguna TikTok ya. Bahkan artis-artis pada ngejar, pada pengen tahu tentang ST Indonesia. Dan kabarnya teman-teman, gue dapat berita di Liputan 6 dari CEO-nya ST Indonesia. Dia mengatakan bahwa omset TikTok tahun 2020, di mana itu adalah masa pandemi teman-teman, itu bisa mencapai miliaran rupiah. Wow, di mana orang-orang omsetnya turun, mereka meledak sampai ke miliaran rupiah. Nah, mengapa demikian? Karena mereka memanfaatkan platform digital, dan platform digital kekinian itu adalah TikTok ya. Karena bisa menggunakan ini bagi bisnis teman-teman, bagi brand teman-teman, bisa menggunakan cara-cara ST Indonesia paling enggak untuk memberikan awareness kepada calon konsumen teman-teman semua gitu ya. Selain itu apalagi, bisa juga melalui YouTube. Misalkan teman-teman bikin webinar
Karena webinar udah banyak banget ya sekarang ya teman-teman ya. Jadi kalian juga bisa bikin webinar untuk kemudian memberikan satu buah edukasi yang nantinya teman-teman bisa selipkan jualan teman-teman semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman bisa namanya melakukan pivot. Pivot apa? Pivot itu mengubah model bisnis dari A ke B. Contohnya gimana? Misalkan gini, ini yang terjadi di perusahaan konsultan SDM, di mana mereka biasanya melakukan training offline ke SDM, karyawan-karyawan di sebuah perusahaan, ya baik swasta maupun negeri. Dan yang menarik adalah harganya luar biasa ya, ratusan juta ya sekali training itu. Dan di masa pandemi saat ini, di mana yang terjadi orang nggak boleh kumpul-kumpul karena training offline bagi di mereka kan harus melakukan aktivitas-aktivitas yang memang butuh kumpul-kumpul dan butuh aktivitas saling dekat-dekatan gitu ya, yang sekarang yang nggak boleh gitu. Nah, akhirnya mereka pivot ke arah lain, di mana mereka membuat digital skill learning gitu ya. Dan mengapa kemudian demikian? Karena emang ya di masa pandemi dengan sistem bisnis model offline tadi nggak laku ya, menyebabkan omset menurun, akhirnya pivot ke digital skill learning, dan itu membuat mereka akhirnya bisa bertahan gitu. Dan banyak perusahaan-perusahaan lain juga melakukan pivot bisnis, kayak misalkan apalagi kayak banyak ya strategi-strategi bisnis yang diubah gitu sama mereka. Nah, kemudian yang ketiga adalah efisiensikan karyawan. Jadi ketika teman-teman melakukan pivot bisnis nih, melakukan pivot terhadap bisnis, itu biasanya kan ada mungkin ada bagian-bagian yang dulunya ada ya, karena terjadi pivot, maka akhirnya nggak ada gitu. Akhirnya kebutuhan akan bidang itu udah nggak ada, dan teman-teman bisa efisiensikan ya. Antara dua nih hal yang bisa diefisiensikan: satu, memecat karyawannya; kedua, memindahkannya ke bidang yang lebih berat, yang lebih butuh banyak SDM. Nah, saran saya itu yang kedua. Kenapa? Karena mengingat bahwa kita perlu ngedukung ekonomi mereka yang bekerja, dan jangan sampai kita mem-PHK-nya. Usahakan mereka tetap bisa bekerja dengan dan bisa memiliki pemasukan gitu ya. Nah, akhirnya teman bisa inisiasikan untuk memindahkan ke ke bidang yang memang membutuhkan SDM lebih banyak gitu ya, ketika teman-teman pivot nanti, sehingga teman-teman bisa tetap menjalankan bisnis tanpa harus PHK karyawan gitu. Nah, itu teman-teman semua, jadi ada 3 itu yang bisa teman-teman coba untuk bisnis atau perusahaan yang sedang teman-teman jalankan. Dan semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. So, itu saja. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan tombol lonceng agar gue bisa terus memberikan notifikasi. Dan jangan lupa untuk share ke video ini ke seluas-luasnya, agar yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Oke teman-teman, mungkin nggak berpanjang lebar karena gue juga harus berangkat. Jadi, see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.